Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Alansyah dan kali ini saya akan mempresentasikan hal apa yang sudah saya buat tentang PowerPoint Manajemen Pasien Safety. Yang kali ini dosen pengampu saya adalah Ibu Isna Niar. Baik, kita akan langsung mulai. Manajemen Pasien Safety, judulnya penerapan isolasi pada pasien dengan risiko tinggi penularan. Di sini saya telah menyusun materi ini dan hasilnya saya mendapat beberapa materi, yaitu tentang apa saja sih, apa itu ruang isolasi, indikasi pasien yang akan masuk di ruang isolasi, dan pasien risiko tertular penularan. Kita langsung memasuki materi yang pertama, yaitu tentang ruang isolasi. Nah, teman-teman di sini semua tahu tidak semua orang mengetahui tentang ruang isolasi. Apa sih sebenarnya ruang isolasi itu? Kita akan membahasnya di sini. Menurut materi, ruang isolasi itu kayak ruangan khusus untuk pasien yang memiliki risiko tinggi infeksi penularan, yang tujuannya adalah untuk mengendalikan penyakit patogen penyebaran penyakit-penyakit yang menular. Jadi pasien-pasien yang sudah dimasukkan di ruang isolasi itu diharapkan untuk tidak menularkan atau tidak akan menyebabkan penyakit-penyakit yang menular seperti apa yang sudah dideritanya. Orang-orang yang bisa masuk ke ruang isolasi juga terbatas. Prosedurnya pun harus ditaati untuk keluarga pasien itu sendiri, keluarga pasien, tenaga medis, atau siapapun yang akan diizinkan masuk. Setiap rumah sakit memiliki prosedur itu bedanya masing-masing, karena umumnya anak-anak itu tidak diperkenankan untuk masuk karena lebih rentan terinfeksi. Kenapa? Karena anak-anak itu memiliki sistem imun yang belum setebal manusia dewasa. Dan biasanya ada pasien ditempatkan sama dengan pasien lain. Makanya teman-teman kalau misalnya ada melihat di rumah sakit itu 2 bed di ruang isolasi, itu biasanya pasien yang memiliki penyakit yang sama atau penyakit infeksi yang sama. Jadi bednya sama karena penyakit infeksinya itu sama saja begitu. Nah, ruang isolasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, ruang isolasi dengan tekanan udara negatif dan udara positif. Perbedaannya adalah kalau misalnya udara negatif itu untuk pasien yang penularannya itu bisa lewat udara, seperti kayak COVID, TB. Nah, mereka itu bisa batuk dan virusnya itu bisa menyebar lewat udara, makanya dibuat tekanan udara negatif namanya. Nah, dengan ruangan ini, virus yang ada di dalam ruangan tersebut tidak dapat membuat orang di luar ruangan itu akan terinfeksi begitu. Sebaliknya dengan yang positif, pasien dengan ruangan isolasi positif itu adalah pasien yang rentan terkena infeksi. Udara positif didapat dari udara yang dipompa bersih, yang telah disaring dan dibersihkan dan terus-menerus dipompa di dalam ruangan tersebut. Pasien itu akan terus steril di dalam ruangan tersebut dan tidak akan terkena penyakit menular lainnya dari luar ruangan isolasi dengan tekanan udara positif tersebut. Nah, tadi sudah kita mengetahui tentang apa itu ruang isolasi, bagaimana penerapan ruang isolasi, ada beberapa ruang isolasi. Sekarang kita memasuki materi yang kedua, yaitu tentang indikasi atau bagaimana sih kita harus menentukan pasien itu bisa masuk ke ruangan isolasi, atau kita bisa menyebutnya indikasi pasien yang masuk ke ruangan isolasi. Nah, beberapa penyakit-penyakit yang telah saya sebutkan di depan di layar itu adalah penyakit-penyakit yang bisa bisa terinfeksi, bisa menyebabkan penularan seperti HIV/AIDS, difteri, kolera, COVID-19, dan TBC. Nah, di sini bisa dilihat beberapa penyakit ini itu memiliki tinggi penularan.
ya, bisa dibaca di depan tentang pengertian tentang fakta-fakta penyakit-penyakit tersebut. Nah, selanjutnya adalah pasien risiko tertular penyakit. Biasanya pasien-pasien tersebut itu adalah pasien yang berusia lanjut atau masih bayi, karena pasien yang berusia lanjut itu memiliki sistem imun yang sudah turun, dan yang masih bayi itu sistem imunnya belum setinggi manusia dewasa. Memiliki riwayat mengkonsumsi antibiotik dengan jangka panjang, menggunakan infus, kateter urin, dan tabung endotrakeal, karena pasien-pasien menggunakan infus, kateter urin itu kan memiliki tinggi risiko infeksi, karena kita belum bisa menentukan, belum bisa memastikan infus yang terpasang pada tangan si pasien itu steril terus menerus. Kateter urin juga tidak steril terus menerus. Makanya kita harus melakukan namanya perawatan infus atau perawatan kateter urin. Selanjutnya, pasien yang menderita koma, cedera berat, luka bakar, atau shock, memiliki daya tahan tubuh yang lemah, misalnya kayak pasien yang memiliki HIV atau AIDS, atau menggunakan obat imunosupresan. Nah, selanjutnya orang-orang juga yang sering kontak dengan pasien penyakit menular tanpa menggunakan alat pelindung diri. Biasanya kita tidak sadar kita sedang berinteraksi kepada orang-orang yang memiliki penyakit menular. Kita nggak tahu gitu, tapi kita berinteraksi dengan beliau. Selanjutnya, orang-orang yang menggunakan alat bantu pernapasan seperti ventilator. Gitu. Selanjutnya, mendapatkan perawatan dalam jangka panjang di ICU, karena di ICU juga memiliki bakteri-bakteri gitu. Jadi kalau misalnya orang itu mendapat perawatan dalam jangka panjang, tinggi kemungkinan orang itu akan terkena infeksi. Selanjutnya, menjalani prosedur operasi seperti operasi jantung, operasi tulang, operasi transplantasi organ, dan operasi implan alat medis seperti kayak alat pacu jantung. Operasi-operasi tadi itu memiliki resiko untuk terjadinya infeksi, karena kita tidak bisa menyadari alat-alat yang digunakan itu selalu steril. Maka dari itu alat-alat tadi itu memiliki resiko untuk infeksi. Nah, dari materi yang sudah saya paparkan, tentunya ada pertanyaan-pertanyaan yang tentunya bisa teman-teman tanyakan ke saya. Nah, untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa langsung ditulis pertanyaan di kolom komen di bawah. Cukup sekian materi manajemen patient safety saya. Hal yang bisa dirangkum adalah kita perlu mengetahui apa itu ruang isolasi. Kita perlu mengetahui apa itu jenis-jenis penyakit penularan, karena apabila kita sudah mengetahui, kita bisa meminimalisir resiko tinggi penularan tersebut, sehingga kita tidak perlu masuk ke ruang isolasi. Dan teman-teman juga bisa mengetahui ini dengan cara belajar mandiri, atau bisa menanyakan ke orang yang lebih tahu, atau dosen-dosen keperawatan yang luar biasa tahu. Nah, cukup sekian materi saya. Semoga bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan referensi. Nah, dari paparan materi yang sudah saya sampaikan tadi itu belum sepenuhnya menjadi acuan teman-teman. Tentunya teman-teman semua harus bisa mencari dan terus meneliti apa itu tentang materi ruangan isolasi dan penularan pasien tinggi penularan. Baik, saya Fir'awan Syah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.